Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya masuk semua ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sini siapa ketua kelas? Rezi Pak. Jadi silakan memimpin teman-temannya untuk melakukan pembacaan doa sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Silakan, Rezi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sejenak kita menundukkan kepala, berdoa, mulai. Doa selesai. Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ya Pak. Wigowansi, Pak. Umatu Saleha, Satrio Eko, Hadir Pak. Muhammad Al-Rezi hadir ya. Ya Pak, Pak kelas Pak. Ya. Selvi Dirasari, Hadir Pak. Ngelanggra ini, Hadir. Selanggra ini, Hadir Pak. Retan Berhayu. Hadir Pak. Oke. Semuanya hadir ya. Ya. Oke, seperti biasa, seperti setiap Bapak masuk, Bapak ingin memberikan kalian beberapa motivasi bahwasanya kita dalam belajar itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah mengeluh tentang bagaimana ketika kita melakukan pembelajaran atau kalian mencari ilmu itu jangan pernah kalian patah semangat gitu ya, jangan pernah kalian lelah untuk mencari ilmu karena ilmu itu sangat penting. Ya Pak. Pertama itu ilmu sangat penting buat kehidupan kalian ketika kalian berada di masa depan kalian. Itu pasti akan berguna. Apalagi mengenai tentang pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia, tentu saja bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, dan kita tidak boleh menghilangkan bahasa kita dengan budaya-budaya yang masuk ke negara kita. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan bahasa kita ke depannya agar bahasa kita ini bisa bertahan sampai berapa puluh tahun ke depan. Oke, minggu kemarin kita belajar mengenai tentang berita ya. Pada minggu kali ini, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tentang Oke, minggu kemarin materi kita batas berita ya, kalau nggak salah kita sudah berita. Oke, pada minggu kali ini Bapak ingin memberikan sedikit gambaran supaya kalian bisa mendebak gitu. Materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Materi kita hari ini itu menggambarkan tentang bagaimana ide sebuah teks, sebuah teks yang penulisnya itu memiliki gagasan atau ide atau pokok pikiran yang terhadap suatu peristiwa atau terhadap suatu bencana, terhadap suatu berita yang penting, yang fakta gitu. Dan penulis ini memiliki gagasan atau pendapat mengenai hal tersebut. Ada yang tahu apa yang dari yang Bapak jelaskan tadi, definisi dari teks apa? Ada yang tahu? Ya Pak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu. Materi yang dari hari ini seperti yang Bapak bilang tadi, definisi yang telah Bapak sebutkan tadi itu adalah definisi dari teks eksposisi. Ya, karena materi kita pada hari ini yaitu mengenai tentang teks eksposisi. Baiklah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini
Yaitu ada 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran ataupun majalah yang didengar dan dibaca. Oke, maksudnya oke ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kalian merumuskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua yaitu merumuskan unsur-unsur teks eksposisi. Yang meliputi gagasan dan fakta. Dan yang ketiga menganalisis dan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu menganalisis hubungan bagian-bagian struktur dan pembahasan teks eksposisi. Materi pelajaran eksposisi pada hari ini yaitu yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada tujuan, yang ketiga ada sumber teksnya dari mana, yang keempat itu ada ciri-ciri teks eksposisi seperti apa, dan yang kelima itu unsur-unsurnya seperti apa. Nah, adapun pengertian teks eksposisi yang berdasarkan dari kesimpulan berdasarkan dari beberapa yang Bapak searching gitu ya, atau materi-materi dari sebelumnya, eksposisi itu adalah karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran atau dalam kurung gagasan utama. Maksud dari menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran itu adalah seperti Bapak bilang tadi, definisi dari teks eksposisi bahwasanya dari penulis itu ingin memberikan pokok pikirannya terhadap suatu hal, baik itu bencana dalam peristiwa, itu dalam artikel atau dalam koran atau dalam majalah dan sebagainya. Itu pokok pikirannya itu ingin disampaikan dari penulis ke pembaca. Oke. Nah, adapun tujuan dari teks eksposisi itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca agar dapat memperluas pengetahuan dan pengetahuan dan fungsi pembaca. Ya jelas ya, Bapak rasa itu tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Adapun sumber teks eksposisi itu berasal dari pengamatan, penelitian atau pengalaman si penulis. Maksud dari pengamatan ya, penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu apa yang ingin dia sampaikan terhadap artikel tersebut. Jadi mereka melakukan penelitian, pengamatan, bahkan pengalaman, sehingga mereka dapat mengatakan atau berasumsi, memberikan pikiran mereka bahwasanya hal tersebut seperti ini misalnya. Oke, next. Adapun ciri-ciri teks eksposisi itu yang pertama bersifat informatif, memberikan informasi kepada pembaca, bersifat logis dan objektif. Yang kedua itu berisi tentang pendapat dari pembaca, gagasan dari penulis, maksudnya, pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap masalah tertentu. Yang ketiga itu diperjelas dengan fakta. Jadi ketika penulis memberikan ide pokok atau pokok pikirannya, mereka memberikan semua itu dengan fakta. Dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan. Maksud dari kalimat ini bahwasanya penulis tidak ingin mengajak para pembaca itu harus percaya kepada penulis. Namun dia ingin menegaskan bahwasanya ide pokok atau asumsi dari penulis bahwasanya penulis ingin pembaca meyakinkan gitu apa yang diasumsikan penulis tersampaikan oleh pembaca. Oke, next. Adapun unsur-unsur teks eksposisi, yang pertama yaitu gagasan atau opini yang memiliki ciri-ciri itu belum dapat dibuktikan kebenarannya, mengandung subjektivitas, menggunakan kata sifat seperti baik, buruk, jahat, senang, dan sebagainya, menggunakan kata-kata seperti menurut, jika, bila, asalkan, akan, kira-kira, perlu, dan sebagainya. Oke, Bapak langsung beri contoh aja ya, kira-kira seperti misalnya dalam artikel mengenai tentang COVID-19 itu menggunakan kata-kata sifat seperti baik ya, opini tadi ya. Misal dalam COVID-19 kebanyakan kalimat menggunakan kata COVID-19 merupakan COVID yang populer pada tahun 2000, bukan populer. Kira-kira seperti itu ya, populer pada tahun 2019, yang merupakan COVID-19 ini adalah virus yang sangat jahat. Padahal itu virus yang sangat jahat itu merupakan asumsi dari penulis
sebenarnya COVID-19 itu bukan virus yang jahat kalau kita teliti ya. Namun karena efek dari virus COVID-19 ini sangat berdampak bagi negara maupun dunia, maka dibilang penulis berasumsi bahwa virus ini merupakan virus yang jahat. Kira-kira contohnya seperti itu ya. Oke, next. Oke, yang kedua dari unsur-unsur teks eksposisi itu adalah fakta. Fakta itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu sudah terjadi. Yang kedua itu dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga ada kata telah dan sudah. Maksud dari kata telah dan sudah itu bahwasanya misalnya dalam artikel COVID-19 tadi, bahwasanya penulis ingin mengatakan dengan jelas, dengan berupa data telah dilakukan, sudah dilakukan penelitian. Kira-kira contohnya seperti itu. Sudah dilakukan penelitian bahwasanya COVID-19 ini memiliki berbagai macam bla 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 dan datanya jelas gitu ya. Oke, next. Adapun struktur teks eksposisi. Teks eksposisi dibagi menjadi 3 strukturnya. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis yang memiliki pengertian yaitu bagian pembuka teks yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi, alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat, yaitu bagian akhir teks yang merupakan penegasan ulang yang telah disampaikan oleh penulis. Oke, next. Adapun kaidah kebahasaan teks eksposisi ada dibagi menjadi 5, yaitu menggunakan partisipan secara umum dalam forum pembaca yang pertama. Yang kedua yaitu menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekanan kalimat. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat, karena sebab maka oleh karena itu contohnya. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Misal, Bapak contohkan sedikit dalam COVID-19 tadi, artikel COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang populer pada tahun 2019. Virus ini sangat menyiksa manusia, baik negara maupun dunia. Virus COVID-19 ini merupakan virus yang dilahirkan bisa dibilang dilahirkan dari Cina. Dan virus ini bingung. 3. Oke, sebelum kita masuk ke kaidah kebahasaan teks eksposisi, di sini ada yang ingin dipertanyakan atau udah paham semua? Udah paham semua, Pak? Udah paham semua? Yakin? Yakin. Pak. Oke, yakin. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kaidah belum. Oke, sebelum kita lanjut ke materi terakhir ya. Di sini ada yang belum paham atau sudah paham semua? Ini kenapa diam semua ini? Ngantuk ya? Iya, Pak. Hujan ya? Iya, Pak. Ya. Kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya aja ya. Ya. Yaitu materi terakhir yaitu mengenai tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama menggunakan partisipan secara umum. Yang kedua yaitu menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekanan kalimat. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat, karena, sebab, maka, oleh karena itu dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi bahwa, dan yang terakhir itu menggunakan nominalisasi. Nominalisasi ini adalah kata benda yang asalnya bukan dari kata benda, misalnya seperti makan ke makanan. Kan makan bukan kata benda, main bukan kata benda. Oke, next. Oke, itu tadi ya semua materi teks eksposisi sudah Bapak jelaskan. Di sini ada yang ingin dipertanyakan? Insya Allah nanti Pak. Siapa mengerti? Sudah paham semua? Ya Pak. Sudah, Pak. Dan tidak ada yang ingin bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Mengapa teks eksposisi bersifat? Oke, bagus ya pertanyaan dari Satrio. Maksud dari teks eksposisi
bersifat logis. Itu bahwasanya si penulis itu ingin menyampaikan argumentasinya berdasarkan logikanya. Bagaimana bahwasanya dalam sebuah artikel misalnya tadi ya COVID-19 itu si penulis ingin menjelaskan logika si penulis, argumentasi si penulis itu bagaimana dan itu yang ingin disampaikan si penulis kepada pembaca. Jelas Pak? Jelas ya? Ya Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak Pak. Tidak, Pak. Siap Tidak tidak? ada. Siap tidak? Sudah paham semua? Tidak Pak. Ya, insya Allah. Oke baiklah, Bapak rasa materi ini penjelasan dari Bapak tadi tentang teknik eksposisi itu sudah cukup ya, kalian sudah paham. Kalau memang ada yang ingin dipertanyakan lagi, bisa kalian tanyakan ya kepada Bapak, atau mungkin kalian bisa searching di Google atau bahkan baca di buku cetak kita. Oke, untuk PR minggu depan silakan kalian membuka pada halaman 64 di buku cetak. Udah ketemu? Tidak Pak. Tidak Pak. Sudah. Ya. Itu ada 5 soal tentang teks eksposisi. Kalian kerjakan di buku tulis minggu depan Bapak dikumpulkan. Siapa? Ngerti? Ngerti. Oke, Pak. Baiklah kalau begitu Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.